lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, di tengah pandemi masih ada usaha yang masih bergerak di bidang pembibitan. Saat ini saya tengah bersama dengan Ibu Yanti Ningsih, pengelola bibit buah di kawasan Renon. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya Bu ya. Gimana Bu bisnis bibit buahnya di tengah pandemi seperti ini, masih laris? Astungara ada aja pemasukan, juga ada yang belilah. Soalnya kayaknya lebih tren buah daripada ini. Ah, Ya berarti masih banyak yang mencari bibit-bibit buah. Nah Bu, di tengah pandemi seperti ini apakah ada penurunan penjualan Bu? Penurunan pasti ada, tapi nggak terlalu nurun-nurun banget lah. Kemudian Bu, masih banyak yang mencari ya bibit buah. Kemudian di sini ini ada buah, berapa jenis buah sih Bu? Kalau berapa jenis itu buahnya. Kadang sampai lupa nama-namanya, itu kadang sampai lupa. Sampai lupa ya. Iya. Sampai lupa ya. Jadi pembibitannya ini prosesnya sendiri atau ada mendatangkan dari luar Bali Bu? Nah, kita mendatangkan dari luar Bali sebagian, itu dari Malang sama Majalengka, Jawa Barat. Dari Malang dan Majalengka, artinya buah-buah ini tidak hanya buah-buah lokal Bali. Kalau buah-buah lokal Bali ada Bu? Kalau buah-buahan Bali itu kurang tahu juga ya Mbak ya, soalnya kan buah-buah Bali juga nggak tahu buah apa itu. Kayaknya kalau dari Jawa kayak di sini juga ada gitu. Hampir sama ya Bu ya. Jadi yang ada di Jawa juga ada di Bali gitu ya. Mungkin yang belum ada itu kayak buah ten, itu kayaknya belum pernah ada, belum pernah ini di Masih langka di Bali ya. masih langka. Kemudian kalau bibitnya Bu, mulai harga berapa sampai berapa sih Bu? Kalau bibitnya mulai dari harga 25, paling sekisaran 1 jutaan ada juga. Soalnya kalau bibit besar kan kita nggak tahu harganya. Ya. Biasanya sama bosnya gitu. Nah kemudian setiap hari ini berapa penjualan bibit Bu? Nggak tentu juga, Mbak. Biasanya? Kadang dapat 100, kadang nggak sampai kalau 100 bibit. Adalah 4 apa 5 itu yang kalau lagi rame ya ada 10 buah yang keluar. Ya, Artinya setiap hari ada aja yang beli bibit buah Bu? ada kadang nggak ada, Pak, sama sekali. Ya, kadang kalau pas rame ya ada aja gitu. Nah kemudian ada nggak sih Bu strategi penjualan lain selain menunggu pelanggan datang? Kadang ini jual online. Jual online. Ya, Langsung atau gimana? nggak ada, kita ini reseller. Ada yang jual online, dia nyari barang di sini gitu. Berarti menerima reseller ya Bu. Gimana harganya, sama dengan pembeli pada umumnya atau beda? Sama juga. Sama. Sama. Tidak dikasih harga spesial. Mungkin turun-turun 5.000 gitu. Soalnya kita dapatnya juga nggak banyak, ngambilnya juga nggak banyak harganya. Ya. Kemudian Bu, buah yang paling bibit yang paling diminati buah apa Bu? Bibit yang paling diminatin itu jeruk sama ini jambu air yang sering biasanya. Itu ada berapa macam? Kalau jeruk itu macamnya ada berapa ya? 7 kayaknya. Ya, kalau jambu air juga banyak juga jambu air macamnya. Nah kemudian ini kan harus setiap hari disiram ya Bu, perawatannya kan Tiap hari. luar biasa sekali. Gimana Bu, maksudnya ketika ada hari yang tidak terjual gitu? Kalau kita nggak ada pemasukan penjualan, kita ngelola sayur di belakang atau enggak ganti-ganti yang udah kecil, yang tanaman udah mulai besar, potnya kecil gitu. Itu biasanya berapa bulan digantinya? Tergantung dari ininya, Mbak. Kalau udah dapatnya jelek potnya ya kita langsung ganti biar tumbuhnya bagus juga. Nah ada nggak sih Bu tanaman bibit yang dari proses dari pembibitannya langsung di tempat ini? Ada Apa Bu? ini daun kelor. Daun kelor. Ya, itu Bu Banyak kita. diminati. Kalau daun kelor itu kalau dari biji itu ini ada pesanan aja kita. Jadi benar-benar diproses Dari bijinya. Kayak ini contohnya ini. Oh, jadi ada daun kelor aja yang pembibitannya dari nol ya Bu ya? Ya, kayak bibit-bibit sayur juga kita dari nol. Kalau bibit sayur kita kan sendiri. Ya.
Bu, ini kan banyak sekali jenis bibitnya. Kemudian bagaimana perawatannya? Apakah beda-beda atau ada bibit yang memang perawatannya spesial atau khusus? Kalau perawatan nggak ada spesial, kita sama perawatan. Disiram, kasih pupuk, terus dipilah-pilah apa yang rusak, udah di ini aja. Kalau pupuknya berapa hari sekali biasanya dikasih? Kadang 2 minggu sekali, 3 minggu kasih, nggak apa. Itu jenis pupuk apa Bu yang digunakan sehingga masih subur gitu kan sampai terjual? Macam-macam, kadang orang itu beda ngasihnya ya. Kalau di sini pupuk NPK sama ZA dibantu sama pupuk kambing di sini. Mungkin ada strategi-strategi lain nggak Bu untuk biar bibitnya ini terjual lebih banyak, lebih cepat gitu? Kalau strategi belum ini ya, soalnya masih menunggu. Soalnya kan saingan juga Banyak. kadang ada di sini, kadang nyari di sebelah gitu. Nah itu Bu, artinya kan saingan banyak gitu. Maksudnya yang jual bibit juga banyak di tempat lain. Yang apa ya, memberikan minat kepada orang sehingga orang tuh pengen datangnya ke sini tuh apa sih Bu? Ya kita harus merawat bibitnya biar cantik, biar bagus, biar subur, biar orang itu kesini juga nggak kecewa. Kita cari bibit yang unggul. Ini semua di sini setean, nggak ada yang dari biji di sini. Bagusnya di sini itu Bu. Berarti semua bibit yang dijual di tempat ini adalah setean. Dan itu rentan waktu untuk dia bisa berbuah itu berapa lama? Kadang kita bilang 5 bulan, 3 bulan udah berbuah. Oh gitu. Ya, Apa itu Bu? Buah apa? macam-macam. Yang 3 bulan. Yang 3 bulan aja kayak ini juga udah berbuah. Ini alpukat, terus ini belimbing juga cepet, sawo juga cepet juga. Kemudian ada garansi nggak sih Bu kalau misal beli bibit di sini, kemudian setelah beberapa hari ternyata mati? Ada garansi nggak? Nggak ada kalau Nggak ada. garansi ya. Jadi setelah keluar dari tempat ini tidak bukan tanggung jawab lagi. Ya, soalnya kita harus kasih saran yang gimana supaya buahnya itu nggak mati di tempat gitu. Jadi orang lebih hati-hati kalau udah nyampe rumah nanti. Artinya tidak hanya Sekedar menjual beli, beli aja, tapi kita memberikan saran. Saran ya. Misalnya sarannya seperti apa Bu? Kalau udah nyampe rumah jangan diapa-apain dulu biar nggak stres. Biasanya pindah tempat aja kadang stres tanaman itu. Ya, itu yang bikin kebanyakan mati juga. Jadi setelah pindah tempat tuh harus sebaiknya perawatannya seperti apa Bu? Langsung disiram kah atau Kadang kalau dari sini belum dapat air nanti siram nyampe rumah gitu aja sih. kemudian yang tadi paling diminati itu kan ada jeruk ya Bu? Ya. Biasanya tuh per hari berapa dapat jual? Atau per bulan lah kita akumulasikan? Kalau per bulan itu kurang tahu juga ya. Nggak tentu. Ya nggak tentu. Tapi paling banyak ya? Paling sering dicari itu jeruk, terus jambu air itu yang sering. Itu start harga berapa Bu untuk jeruk, jambu air yang paling diminati? Startnya itu harga 50. 50. Tergantung dari bibitnya juga. Kalau bibitnya kecil kita kasih harga 50-an, kalau yang besar kan kalau jeruk ada yang sampai 250, 200. Kemudian kalau misal belanjanya banyak, apakah ada pengiriman gratis gitu atau menerima? Kita biasanya kalau di sini bosnya itu belanja di atas 1 juta baru di ini free ongkir gitu. Ya. Areal mana untuk bisa free ongkirnya, Denpasar aja atau bisa sampai keluar Denpasar? Keluar Denpasar juga bisa. Kita ini. Kalau belanjanya dikit kena ongkir kalau ininya. Kalau jauh, kalau deket enggak. Artinya belanja minimal 1 juta bisa mendapatkan gratis ongkir ya, pengiriman sampai dengan keluar Denpasar. Bisa. Kemudian Bu yang dilakukan perawatannya ini bagaimana penyiramannya gitu? Penyiraman tiap sore, pagi kadang nyiram juga. Kalau nggak sempet pagi ya sore kita nyiram. Artinya satu hari cukup 1 kali? Kalau airnya dapat banyak kita ini, karena sekarang musim panas jadi kadang 2 hari sehari, 2 kali. 1 hari 2 kali karena musim panas. Kalau musim hujan biasanya Nggak nyiram. nggak nyiram. Ya. Artinya tidak ada perawatan khusus untuk beberapa bibit ya Bu? Ya, Sama semua? kita sama semua. Atau ada Bu buah atau bibit
bibit buah atau sayur yang mungkin butuh kadar air lebih banyak gitu? Kalau tanaman besar harus butuh air juga banyak. Jadi Kalau berapa? tanaman sama juga 1 kali, cuma ini harus yang banyak aja nyiramnya. Harus kena air banyak. Ya. Mungkin Ibu bisa disampaikan ke pemirsa Bali TV bahwa keberadaan bibit buah di sini. Halo Bali TV, kalau mau cari bibit-bibit buah langka di sini ya depan Anway, dalam Jalan Hayamuro Di kawasan Renon. di kawasan Renon. Ya. Ada namanya Pak Mulyadi nanti di sini. Baik. Baik Ibu, terima kasih ya informasinya, lancar-lancar bisnisnya. Amin, amin. Sehat-sehat ya Bu. Ya. Ya, makasih Bu. Baik. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Yanti Ningsih, pengelola bibit buah di kawasan Renon. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.